pengenalan tentang bahan. Halo, assalamualaikum. Masuk ke materi selanjutnya, itu adalah pengenalan tentang bahan. Ini di depan aku ada setumpuk kain bahan yang biasa dipakai untuk bahan jilbab. Ada banyak banget dan ini hanya sebagian aja yang aku punya. Dan di luaran di pasaran sana itu banyak banget. Nah, di sini kita akan bahas mana yang cocok untuk bahan di tiap-tiap jilbab. Jadi di sini kan ada jilbab segi 4, ada jilbab pasmina, kemudian pasmina instan, terus kemudian ada bergo, ada lagi French hijab atau French himar, terus apalagi mungkin mukena juga gitu kan, karena mukena kan bagian dari jilbab juga. Nah, yang akan aku bahas yang pertama adalah bahan yang cocok untuk segi 4. Yang pertama yang aku punya adalah voile. Voile ini jenisnya adalah seperti katun, tapi dia itu lebih teksturnya itu lebih enak, lebih lemes dipakainya. Dan voile ini dia enak banget dipakainya kalau misalnya dibuat ngebentuk gitulah istilahnya ya, voile. Nah, voile itu berbeda dengan Paris. Karena kalau Paris itu bahannya lebih tipis, kemudian seratnya juga lebih kasar. Sedangkan voile ini dia lebih ke lebih halus. Memang seratnya dia nggak terlalu padat, ya seperti ini. Nah, dia kalau dipakai dia akan ngebentuk muka. Jadi bagi mukanya yang dia tirus gitu, dia akan cocok banget gitu. Nah, ini pasti nggak asing banget kan dengan bahan voile ini. Nih, kalau ini dipakai, itu dia gampang banget kebentuk di mukanya gitu. Bahkan kadang-kadang tinggal kalau ini lepek gitu, tinggal kita tiup-tiup gitu aja tuh dia udah ngebentuk gitu. Itu yang cocok untuk segi 4. Terus kemudian ada voile yang cocok. Kalau yang di level bawahnya itu ada tadi yang aku sebut Paris, kemudian ada polycotton. Polycotton itu hampir mirip sama double high-con ya, atau high-con itu juga sama lah. Menurutku itu sama, walaupun memang ada beberapa yang dia bilang beda. Mungkin tiap pabrik kan dia pasti beda keluaran. Nah, mungkin itu aja sih yang membedakan. Jadi polycotton yang dia itu seratnya memang agak lebih halus dibandingin dengan high-con gitu. Tapi kalau dengan double high-con aku pikir sama sih. Terus kemudian ada con, jadi dia kayak serat jagung gitu. Ada lagi juga yang dia sekarang anti air gitu. Jadi dia kalau misalnya terkena air dia nggak akan langsung basah, tapi dia kayak apa dia namanya tuh. Jadi dia anti air lah gitu istilahnya. Nanti setelah ini akan ada slide jenis-jenis kain apa aja yang cocok untuk si jilbab segi 4 ini. Barangkali nanti aku ada yang kelupaan dalam menyebutnya, nanti akan aku tulis setelah ini. Jadi nanti itu buat referensi kalian kalau kalian mau bikin jilbab segi 4. Lanjut ke model yang kedua adalah pasmina instan. Nah, bukan hanya instan aja sih sebenarnya, tapi pasmina pun juga bisa dipakai. Tapi biasanya kalau pasmina instan itu kalau bahannya terlalu tipis, dia juga kurang enak sih dipakainya. Tapi kalau untuk pasmina aja itu lebih enak itu bahan yang tipis. Kenapa? Karena seperti yang aku pakai sekarang ini. Jadi dia itu akan lebih lemes karena pasmina itu kan lebih fleksibel untuk dibentuk-bentuk. Jadi dia akan lebih enak aja ketika dipakai kalau bahannya itu lemes atau lebih tipis. Nah, karena terlalu tipis makanya dia lebih enaknya di
ubet-ubet gitu loh, karena biar dia itu nggak terlalu nerawang. Nah, kalau pasmina yang aku pakai ini sebenarnya pasmina ukuran biasa aja, dan ini aku pakainya adalah 2 lembar. Kenapa aku 2 lembar? Ini aku pakai bahan baby doll. Jadi ceruti baby doll. Ceruti baby doll ini bahan yang menurut aku paling enak untuk dijadikan pasmina. Jadi karena dia itu lemes, ngikutin di ikutin di alurnya kita mau ngebikin seperti apa gitu. Nah, ini karena kalau 1 lembar aja ini tipis menurut aku. Jadi buat aku ini nggak enak dipakainya kalau cuma 1 lembar. Makanya ini aku bikinnya, ini aku double. Jadi di jahitannya ya dijahit jadiin 1 gitu. Jadi 2. Kalau kainnya memang akan butuh banyak, karena kan biasanya pasmina instan itu ukurannya 75 x 180. Nah, ini aku pakainya jadinya 75 x 200 tapi dikalikan 2 lagi. Jadi lebar kain 150 itu dihabisin, terus dilipat, baru dijahit pinggirannya gitu. Jadi untuk membuat ketebalan kain ini semakin tebal tapi tetap lemes dan enak dipakainya. Tuh. Terus selain itu, untuk pasmina yang biasa kamu bisa pakai sifon. Jadi sifon ini dia lebih tipis lagi, lebih nerawang lagi dibandingin dengan ceruti baby doll. Ceruti ini juga ada ceruti biasa, ada ceruti baby doll. Sebenarnya itu hanya merek. Kalau kainnya itu ya namanya crepe juga jenisnya, masih jenis crepe. Cuman kalau baby doll terus ceruti itu sebenarnya merek dari si kainnya. Terus ada lagi, ini ada namanya ceruti crepe. Ceruti crepe itu teksturnya lebih mirip ke ceruti baby doll, hanya aja dia itu seratnya lebih tebal atau seratnya lebih rapat, sehingga dia itu nggak terlalu nerawang. Jadi kalau mau dibikin pasmina yang 1 lembar, menurut aku ini yang paling cocok. Jadi dia itu hanya 1 lembar tapi nggak nerawang gitu. Nih, coba lihat tangan aku di sini. Nah, dia nggak akan kelihatan kan. Kita bandingin dengan sifon. Nih, tangan aku lebih kelihatan di sini. Coba, semoga di kamera lebih kelihatan ya nih, ada nerawang-nerawang gitu kan. Kain kalau misalnya diginiin pasti nerawang lah. Jadi kalau kalian mau melihat, ini tips aja sih. Kalau mau melihat kain itu nerawang apa enggak, kamu taruh di atas tangan kamu, terus kamu lihat apakah siluet tangan kamu ini masih kelihatan jelas atau enggak. Kalau misalnya dia terlihat jelas, berarti ini nerawang. Tapi kalau misalnya enggak, berarti itu enggak nerawang sebenarnya. Tapi kalau kain, kalau kamu giniin, ini pasti nerawang. Itu untuk pasmina biasa. Sedangkan untuk pasmina instan, memang bahan yang tadi bisa kamu gunakan, hanya saja jadi kurang cocok aja. Terus paling bagus kamu bisa pakai ada bubble crepe, kemudian ada diamond. Diamond ini ada banyak jenisnya, ada diamond crepe, ada diamond georgette, ada diamond italiano, ada diamond valentino. Nah, ini banyak banget jenisnya. Ini hanya berbeda di keluaran pabrik aja, tapi untuk serat-seratnya pun juga berbeda. Yang paling tipis adalah diamond crepe. Dia yang paling teksturnya tuh kayak ala kadarnya banget gitu. Dan ini yang paling banyak di pasaran. Dan yang paling susah itu adalah diamond italiano. Itu yang paling bagus menurutku, karena dia itu ketebalannya yang agak nggak nerawang lah istilahnya. Ketebalannya standar, bukan standar sih, lebih tebal sih sebenarnya, lebih tebal, tapi dia lemes, ngikutin banget, enak banget dipakainya, dan bahannya juga adem. Untuk yang diamond jenis lain pun juga bahannya juga adem juga. Cuman kalau diamond crepe dia nggak terlalu melar, tapi kalau diamond italiano, georgette itu dia lebih elastis, lebih melar gitu. Itu ya. Jadi menurut aku 2 itu aja yang cocok dijadikan pasmina instan, karena dia nggak terlalu tipis tapi dia lemes juga. Bubble itu juga tebal,
juga enak juga dipakainya untuk instan. Terus kita masuk ke jilbab bergo atau biasa yang jilbab lebar-lebar, panjang-panjang, dan cocok banget buat yang jilbab syar'i gitu kan. Yang pertama paling cocok adalah wolfish. Walaupun menurut aku wolfish ini kata orang kan adem, tapi mungkin kalau ada yang bilang wolfish grade A gitu kan, nah aku nggak terlalu yakin sih itu bener-bener wolfish grade A apa enggak. Tapi memang ada yang dia adem dipakainya, ada yang dia kasar dipakainya. Terus kadang-kadang kalau dibikin, karena wolfish kan bisa dibikin baju juga, nah dia itu kadang suka karena nggak nyerap keringat jadi agak bau gitu. Tapi ini cocok banget buat yang jilbab syar'i gitu. Bergo ini buat segi 4 juga bagus, tapi dia cocoknya buat yang lebar-lebar gitu kali ya. Kalau yang buat standar aja ya bagus juga sih, segi 4 cocok kok ini. Wolfish ini masuk ke segala jilbab. Tapi kalau untuk instan aku pernah buat tapi kurang cocok menurut aku, kurang apa ya, nggak serak aja dipakainya kalau untuk pasmina instan. Tapi kalau untuk bergo untuk segi 4 pasmina enggak, pasmina yang panjang doang pun juga kurang cocok ini. Terus lanjut yang cocok juga adalah woolly crepe, mouse crepe, apalagi ya yang crepe gitu ya, itulah woolly crepe, mouse crepe. Tapi kalau woolly crepe ini bahannya dia lebih, teksturnya lebih lemes, rapat sih, tetap rapat, dia nggak nerawang, tapi dia lebih lemas. Dan menurut aku ini yang enak dipakai untuk bergo ataupun jilbab-jilbab yang lebar. Kalau mouse crepe itu dia lebih kaku, dan menurutku untuk mouse crepe itu lebih cocok dijadiin gamis dibandingkan dijadiin jilbab ya, karena ketebalannya itu gitu. Crepe yang selanjutnya itu ada Lady Zara, terus kemudian ada Madame Sexy. Ini Lady Zara contohnya kayak gini, dia lebih kayak percampuran antara diamond sama woolly. Nah gimana tuh percampuran antara diamond sama woolly? Menurut aku sih ya, karena aku nggak tahu sebenarnya bener apa enggak, tapi kalau dilihat dari teksturnya tuh begitu gitu. Nah aku nggak ngerti sih ini bener apa enggak, cuman dia bahannya tebel, terus kemudian lemes gitu. Sama juga dengan Madame Sexy, cuman kalau Madame Sexy itu lebih, menurutku lebih cocok untuk dijadiin gamis juga, karena kalau jilbab ketebalan lah, dia hampir mirip kayak mouse crepe gitu. Jadi crepe ini sebenarnya banyak banget dan dia teksturnya hampir mirip-mirip aja gitu, dan yang nyiptain ini ya desainer gitu kan. Selanjutnya masuk ke bahan yang stretch. Nah yang stretch itu ada kaos, ada jersey, ada kemudian namanya lagi Stella tuh mungkin ada yang baru dengar. Stella itu hampir mirip kayak jersey, cuman dia bahannya lebih tebal aja, lebih tebal dan lebih halus. Nah terus kalau jersey ini cocoknya untuk jilbab-jilbab rumahan, kemudian jilbab-jilbab yang sporty untuk olahraga, itu lebih cocok karena dia kan bahannya juga stretch molar gitu ya, molar. Enggak, kalau spandex itu kan dia lebih kayak nyeplak, tapi kalau jersey yang bagus itu dia nggak terlalu nyeplak gitu, nyeplak sih cuman nggak nyeplak banget gitu. Ini jersey. Ini untuk himar Malaysia itu yang ada petnya, terus kemudian di dagunya ini juga ada telapik leher atau apa tuh namanya ya yang di sini. Nanti aku kasih tahu deh. Nah terus itu sih bahan-bahan yang biasa dipakai tadi. Tiap nanti untuk yang bergo ini juga aku tulis di slide yang setelah ini. Oke, itu dia bahan-bahan yang biasa dipakai di pasaran untuk dijadikan jilbab.
Dan masih banyak banget bahan-bahan jilbab lainnya yang mungkin gak ada di pasaran, karena hanya beberapa desainer aja atau beberapa all shop yang mereka nyiptain jilbab dan brand sendiri, itu kainnya ya khusus buat mereka aja gitu. Jadi belum ada di pasaran. Itu udah banyak banget, dan itu menjadi sebuah nilai jual buat mereka sendiri karena bahannya ini nggak sama dengan bahan-bahan yang di luaran sana gitu. Oke, itu dia materi bahan jilbab. Semoga bisa membantu dan memberikan referensi buat kalian semua. Kita lanjut ke materi selanjutnya.